Banyak orang ini, maaf, takut ketelan air pada saat lagi sikat gigi, lagi berkumur-kumur. Kenapa? Takut batal wudu, batal puasanya. Pada saat kita lagi kumur-kumur biasa, tapi tidak boleh berlebihan karena makruh. Wa baligh fil madmadati illa in takuna sha'iman. Tidak boleh berlebihan dalam berkumur-kumur ketika wudu, kecuali kalau lagi puasa. Tidak boleh banyak-banyak. Orang berkumur-kumur sampai 15-20 kali itu berkumur-kumur, itu kehausan. Apalagi berkumur-kumur pakai kuah bakso atau kuah soto gitu. Itu luar biasa itu ya. Subhanallah. Ada orang takut ketelan air, batal puasanya. Tapi banyak orang tidak takut makan duit haram. Takut cuma beberapa tetes air aja membatalkan puasanya. Tapi banyak orang yang tidak takut dengan makan duit haram, dengan korupsi, dengan uang-uang yang tidak dibenarkan, ya, dengan harta anak yatim, uang zakat, uang sedekah. Mereka itu tidak takut demikian. Padahal bisa merusak imannya, merusak ibadahnya, tertolak doanya. Tapi subhanallah, lihat umat Islam, giliran dia kumur-kumur, dia buang ludah berulang kali. Kenapa? Takut batal puasanya. Tapi dia tidak takut rusak agamanya, ibadahnya. Pada saat dia lagi makan harta anak yatim atau makan uang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita di saat ini, di bulan Ramadan ini, di 10 malam akhir, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah dan istiqamah dalam taat sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita berada di penghujung Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai keyakinan menghampirimu. Yang dimaksud adalah ajal, kematian kita. Manusia berpisah dengan Ramadan dua kelompok. Ada dua kelompok manusia apabila mereka berpisah dengan Ramadan. Kelompok yang pertama adalah yang berbahagia. Pada saat mereka berpisah dengan Ramadan, mereka bahagia karena mereka bisa kembali normal, makan, minum, kapanpun, jam berapa saja, bebas. Mereka ini tertipu dengan hakikat puasa. Mereka tidak tahu apa itu hakikat puasa. Mereka tidak faham apa maksud dari puasa itu. Mereka merasa puasa ini sesuatu yang berat, ibadah yang berat. Sedangkan Allah katakan, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kenapa Allah menggabungkan antara umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad? Sebenarnya itu diberikan Allah itu litasliyah,
Allah ingin menghibur kita, menyenangkan hati kita, bahwa kalau kalian berpuasa merasa keberatan, kesulitan, umat-umat terdahulu juga demikian. Mereka merasakan puasa. Mereka juga diperintahkan untuk berpuasa. Maka kalian ini jangan merasa keberatan, karena bukan ini perintah buat kalian, tapi umat-umat terdahulu juga demikian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka kelompok pertama ini adalah kelompok yang bergembira dengan berakhirnya Ramadan. Mereka bisa makan, minum, bisa mereka merasakan kenikmatan hidup yang mereka mungkin sulit dirasakan selama bulan Ramadan. Kelompok yang kedua adalah orang ahli ibadah. Dia berbahagia ketika menyambut Ramadan. Bahkan Mu'alla ibn al-Fadl mengatakan, para salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar Allah sampaikan mereka pada bulan suci Ramadan. Dan selepas Ramadan mereka berdoa 6 bulan agar Allah terima amal ibadah mereka yang mereka kerjakan selama Ramadan. Coba lihat. Mereka sebelum Ramadan aja 6 bulan berdoa agar sampai pada bulan Ramadan. Selepas Ramadan mereka masih berdoa agar Allah sampaikan mereka pada bulan suci Ramadan. Mereka bergembira pada saat menyambut Ramadan, musim ketaatan, bulan doa, bulan ampunan, bulan sedekah, bulan pembebasan dari api neraka jahanam. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Itu banyak kemuliaan Ramadan. Jadi mereka berbahagia. Dan pada saat mereka berpisah dengan Ramadan, mereka merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena mereka berpisah dengan musim ketaatan yang penuh keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang menjadi saleh hanya di bulan Ramadan. Saleh dadakan. Saleh sementara waktu. Datang ke masjid berjamaah hanya di bulan Ramadan. Rajin infak sedekah di bulan Ramadan. Rajin baca Quran hanya di bulan Ramadan. Rajin salat qiyamul lail atau qiyam Ramadan, tarawih hanya di bulan Ramadan. Padahal ada qiyamul lail di luar Ramadan. Ada tahajud di luar Ramadan. Dia rajin puasa sunnah, puasa wajib selama 30 hari. Selepas Ramadan bisa puasa sunnah Senin Khamis. Bisa puasa 13, 14, 15. Bisa puasa Ashura, puasa Daud, puasa Arafah, dan lain sebagainya. Maka ada orang saleh itu sementara waktu hanya di Ramadan. Tapi di luar Ramadan, sayang sekali, mereka itu berpaling dari itu. Mereka itu meninggalkan semua janji-janji mereka kepada Allah. Ya Rabb, saya akan datang ke rumahmu, saya akan ke masjid. Tapi ternyata mereka tidak melakukan hal demikian. Para jemaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana umat terdahulu diwajibkan berpuasa. Gimana cara puasa mereka? Tidak diberitahukan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tata cara puasa umat terdahulu kayak gimana? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Hikmah besar dari puasa adalah bertakwa, dan faidah terbesar daripada puasa adalah bertakwa. Untuk mendidik jiwa kita, tarbiyatun nafs wa salahul qalb, mendidik jiwa kita, memperbaiki hati kita. Dan hikmah dari puasa ini adalah taqwa Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap orang yang berpuasa sudah meraih dan merasakan ketakwaan dari puasanya? Apakah setiap orang itu berakhir di Ramadan ini dengan sertifikat takwa? Tentu tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, "Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar." Betapa banyak orang yang salat tahajud, salat malam, hanya cuma dapat begadang doang. Capek lelah saja. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, "Wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa cuma hanya mengambil bagian apa? Cuma haus dan lapar, itu saja. Hadis diriwayatkan dalam At-Targhib wa At-Tarhib al-Mu'thiri.
Maka banyak orang yang sholat tahajud, sholat malam, tapi hanya cuma lelah doang, begadang saja. Dan orang yang berpuasa juga demikian, hanya menahan lapar dan hausnya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul ingin meraih sertifikat takwa di akhir Ramadan dan diucapkan selamat, Anda berhasil meraih Ramadan apabila antum mengerjakan puasa karena itu sebuah perintah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ini perintah Allah, wa ihtisaban, talaban lit-thawabi wal ajri min Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Kata ulama, yang diampuni dosa kecilnya, karena kalau dosa besar perlu taubat. Kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, beliau mengatakan, di Ramadan kalau antum mengerjakan puasa karena iman dan mengharapkan pahala, bisa jadi diampuni dosa kecil maupun dosa besar. Subhanallah. Itulah keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini agar meraih sertifikat takwa di penghujung Ramadan, membuat ibadah yang bervariasi. Jangan cuma hanya baca Quran, tapi ganti-ganti ibadah lain. Berbagi ibadah biar tidak bosan, tidak jenuh kita. Seperti apa? Baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kerjakan sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Jangan sampai ketinggalan. Ada hadis dalam Sahih Muslim dari Ummu Habibah. Nabi mengatakan, orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam akan dibangunkan rumah untuknya di dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan. Kemudian apa? Membantu orang yang membutuhkan. Dan taftirus shaimin, memberi berbuka kepada mereka yang berbuka puasa. Apalagi di sini di masjid-masjid, masya Allah, musalla-musalla diadakan untuk berbuka bagi mereka yang sedang berpuasa. Sebuah keberkahan bagi mereka yang berinfak bersedekah untuk apa? Berbagi kepada mereka yang berbuka. Dan mereka mendapatkan pahala yang sama dari orang-orang yang berbuka puasa, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian apa lagi? Qiyam Ramadan, jangan ketinggalan sholat tarawih. 11 rakaat boleh, 23 boleh, 36 mazhab Maliki boleh, bebas. Karena sholat tarawih itu, sholat malam itu tidak ada batasnya. Maka kita kerjakan 11 boleh, 23 boleh, 36 boleh, mazhab Maliki, sampai 39 rakaat menurut mazhab Maliki. Yang penting salat tarawihnya itu imam bacanya bagus, tajwidnya bagus, tartil, kita merasakan khusyuk. Jangan ngejar masjid yang salat tarawihnya 23 rakaat, 7 menit, 10 menit, itu tidak ada. Kenapa? Karena itu bukan salat. Alasannya, saya nonton tadi video, ada jamaah di salah satu daerah, ustadz atau kiainya salat tarawih bersama mereka itu setengah jam katanya, bahkan lebih, 40 menit. Ternyata jamaahnya berkurang. Akhirnya dia mengurangi, dia bercepat, ya, digas sedikit. Akhirnya 23 rakaat, 7 menit sampai 10 menit. Ternyata jamaahnya ramai. Yang ramai itu bukan orang yang mau sholat, tapi orang yang mau menggugurkan beban atau kewajiban. Ngapain sholat kita buru-buru? Giliran takjil dihidangkan 5 macam makanan, ada gorengan, ada lontong sayur, ada es buah, es teh manis, itu semua diminum, semua dimakan dengan khusyuk. Giliran makan setengah jam, 1 jam makan dengan khusyuk. Tapi giliran sholat buru-buru, sampai syaitan bilang, ya belum saya bisikin, sebelum saya ganggu, udah selesai salam. Saking cepatnya, syaitan tidak punya waktu untuk bisikin itu orang. Luar biasa. Sekarang, alhamdulillah kita di Indonesia masih juara 1 di dunia. Salat tarawih tercepat di dunia kita. Nah, coba cari di negara lain. Masjidil Haram itu kalah sama kita. Masjid Nabawi juga kalah. Masjid Istiqlal, semua masjid. Kenapa?
kita punya masjid-masjid, sholatnya Masya Allah, cepatannya di atas 100 km. Luar biasa, 23 rakaat. Maka pas saya nengok, jamaah-jamaahnya gak ada yang gemuk, kurus semua. Kenapa? Buang lemak setiap hari. Bayangin, 23 rakaat, 7 menit, kecepatan kayak gimana itu loh. Kalau dalam hal ibadah, jangan cepat-cepat. Tapi kalau urusan dunia, wajar. Ya, tapi kalau hal ibadah itu perlu tenang, tumaknina. Tumaknina itu rukun. Masa orang belum selesai Al-Fatihah satu nafas? Amin. Allahu Akbar. Apa ini? Ini apa? Beranikah kamu disuruh kerja sesuatu, kerjakan sesuatu di depan atasan, kemudian buru-buru begini, gak ada yang bangun. Coba lihat, digambarkan seperti orang bekerja di perusahaan. Ini proyek-proyek pembangunan perumahan, rumah-rumah dan lain. Ada orang bapak-bapak usia 70 tahun. Beliau itu orang hebat, sampai diperpanjang. Kenapa? Dia hebat itu desain rumah segala macam. Akhirnya beliau sudah tua, 60-70, dia kepingin pensiun, mau nikmatin hidup sama anak cucunya. Datang ke atasannya, Pak, saya ingin mengundurkan diri, saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah tua, saya mau fokus ibadah, keluarga, cukup saya bekerja selama ini. Kata atasannya, ya udah, kami masih ada satu tugas lagi. Apa? Di komplek disebutkan, ini ada satu tanah, silakan tolong bangun rumah di situ. Dengan desain yang bagus, tolong dibangun dan pajak kami sekian. Akhirnya beliau bilang, saya akan terima kuncinya doang, kata atasannya. Ya udah, dari perusahaan dibiayain terus dibangun. Menurut kalian apa? Kata beliau, kalau bapak sudah serahkan kunci, boleh pensiun, boleh gak usah gabung sama kami lagi. Menurut kalian itu beliau buru-buru membangunnya apa lambat? Buru-buru, kenapa? Mau cepat pensiun, mau cepat nikmatin hidup. Akhirnya pada saat dia selesai dalam waktu hitungan bulan yang singkat sekali, datang kasih kunci kepada atasannya. Nih Pak, alhamdulillah tugas saya udah kelar. Kata atasannya, gini Pak, ini bukan untuk kami, ini rumah dari perusahaan dipersembahkan buat Bapak dan keluarga. Tanda ucapan terima kasih. Saya mau bertanya, Bapak ini menyesal nggak? Kenapa menyesal? Karena buru-buru membangunnya. Kalau dia tahu itu rumah milik dia nanti, dia akan bangun dengan bangunan yang kokoh, isinya bagus-bagus. Kalau bisa pintunya dari Turki, lampunya dari mana gitu loh. Kenapa? Dia berpikir, ini bukan buat saya, dia gak nyangka itu. Begitu dengan sholat kita, puasa kita, bukan untuk Allah. Kita kira itu untuk Allah. Allah bilang, enggak, itu untukmu. Semua kepadamu kembali. Subhanallah. Maka coba lihat para jemaah. Maka kalau kerjakan ibadah itu tumaknina, baca Quran dengan tartil, fokus dalam ibadah. Anggap ini Ramadan terakhir kita, anggap ini sedekah terakhir kita, anggap ini salat terakhir kita, anggap ini wudu terakhir kita, anggap ini bacaan Quran terakhir kita, anggap ini terakhir kali saya ke masjid. Bayangkan apa yang kita lakukan. Banyak orang ini, maaf, takut ketelan air pada saat lagi sikat gigi, lagi berkumur-kumur. Kenapa? Takut batal wudu, batal puasanya. Pada saat kita lagi kumur-kumur, biasa, tapi tidak boleh berlebihan karena makruh. Wa baligh fil madmadati illa in takuna sha'iman. Tidak boleh berlebihan dalam berkumur-kumur ketika wudu, kecuali kalau lagi puasa, tidak boleh banyak-banyak. Orang berkumur-kumur sampai 15-20 kali itu berkumur-kumur, itu kehausan. Apalagi berkumur-kumur pakai kuah bakso atau kuah soto gitu. Itu luar biasa itu ya. Subhanallah. Ada orang takut ketelan air, batal puasanya, tapi banyak orang tidak takut makan duit haram. Takut cuma beberapa tetes air aja membatalkan puasanya, tapi banyak orang yang tidak takut dengan makan duit haram, dengan korupsi, dengan uang-uang yang tidak dibenarkan, ya, dengan harta anak yatim, uang zakat, uang sedekah. Mereka itu tidak takut demikian, padahal bisa merusak imannya.
merusak ibadahnya, tertolak doanya. Tapi subhanallah, lihat umat Islam, giliran dia kubur-kubur, dia buang ludah berulang kali. Kenapa? Takut batal puasanya. Tapi dia tidak takut rusak agamanya, ibadahnya, pada saat dia lagi makan harta anak yatim atau makan uang haram. Kemudian para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, agar kita mencapai tingkatan orang bertakwa, maka hidup bersama Al-Quran di syahrul Quran, di bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran Subhanahu wa taala. Maka hidup bersama Al-Quran. Qatadah, seorang ulama ahli tafsir, beliau itu khatam Al-Quran 7 hari sekali kalau di luar Ramadan. 7 hari sekali di luar Ramadan khatam Quran. Kalau masuk Ramadan 3 hari sekali. Kalau masuk 10 malam akhir, setiap malam sekali khatam Quran. Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali selama Ramadan. Setengah hari sekali, malam hari 1 kali. Imam Sufyan Ats-Tsauri apabila masuk Ramadan, beliau meninggalkan semua ibadah dan fokus kepada Al-Quran. Imam Malik apabila masuk Ramadan, beliau fokus kepada Al-Quran dan meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan kajian hadis, tapi hanya fokus kepada Al-Quran. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mensia-siakan qiyamul lail, qiyam Ramadan. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Agar meraih sertifikat takwa. Antum mendapatkan takwa karena man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya terlalu. Berbanyak sedekah dan memberi berbuka kepada mereka yang berbuka. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sha'im syai'a." Antum memberi berbuka kepada mereka yang berpuasa akan mendapatkan pahala dari mereka tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbanyak doa, khususnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya tentang doa Lailatul Qadar, apabila aku bertepatan dengan Lailatul Qadar baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka setiap malam di 10 malam akhir ini jangan sampai ketinggalan doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian jangan tinggalkan i'tikaf. Antum sedang menunggu azan, menunggu sholat, habis maghrib berbuka, langsung menuju ke masjid persiapan sholat isya. Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, duduk di masjid dengan niat i'tikaf sampai kita sholat isya, sampai lanjut tarawih, kemudian baru boleh pulang. Atau mau lanjut dengan subuh bebas. Tapi jadikan waktumu di masjid ini waktu yang berkah. Dengan apa? Dengan niatkan i'tikaf. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah agar kita meraih sertifikat takwa. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang bersungguh-sungguh untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan diberi hidayah, diberi jalan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah tujuan besar, faidah yang agung daripada kita berpuasa. Maka coba di akhir Ramadan nanti antum terima sertifikat takwa atau terima sertifikat bela sungkawa, turut berduka cita, Anda telah gagal mengisi Ramadan, tidak mendapatkan ampunan Allah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Nabi mengatakan ketika Jibril berdoa, atani Jibril dan mengatakan, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah, ab'adahu Allah." Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni, akan dijauhkan dari Allah SWT, akan dijauhkan oleh Allah Jalla Jalla. Coba lihat kalau antum dijauhkan oleh Allah, sengsara hidup kita, gak ada berkahnya, gak ada keberkahan dari Allah SWT. Kalau antum ini dijauhkan Allah SWT, akan terjadi penyesalan pada diri kita. Kita meraih sertifikat takwa dengan apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya Allah SWT. Maka kalau kita lagi puasa, jangan cuma hanya menahan lapar dan haus, tapi kita menahan lisan kita,
pandangan kita, pendengaran kita dari hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan ampunan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, cukup sekian karena saya banyak pertanyaan kepada jemaah yang nanti insyaallah menjawab akan mendapatkan hadiah. Kita akan serahkan langsung kepada jemaah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sebutkan surat yang di setiap akhir ayatnya ada huruf sin. Surat yang di setiap akhir ayatnya itu ada huruf sin. Angkat tangan yang tahu. An-Nas, betul sekali. Nah, ini ada hadiahnya. Semoga dibaca ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Surat yang di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim 2 kali. Yang sudah jawab jangan angkat tangan lagi. Silakan Pak. Iya, surat apa namanya? An-Naml, Masya Allah. Nih. Surat An-Naml, di awalnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalamnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Surat yang menjadi sebab keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Surat apa? Surat Taha. Nah. Surat Taha. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Pohon yang dilaknat di dalam Al-Qur'an. Pohon apa? Angkat tangan. Gharqad. Enggak ada pohon gharqad dalam Al-Qur'an. Antum ini ada-ada aja. Lagi puasa ya. Lagi puasa. Hah? Pohon zakum, betul sekali. Pohon zakum ya, nanti diambil Pak. Bil minta Pak Munir ambil Quran 3 lagi. Nah, itu pohon yang dilaknat di dalam Al-Quran, namanya pohon zakum, bukan pohon gharqad. Coba cari dalam 30 juz, ada nggak pohon gharqad dalam Al-Quran? Disebut nggak? Nggak ada. Antum ini bid'ahnya luar biasa. Bid'ah sesat. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat apa dan bercerita tentang apa? Al-Baqarah tentang? Nah, itu dia. Ini ke keimanan. Bukan. Udah bukan. Iman tauhid sama aja. Nah, sekali lagi dia, bismillah. Kalau saya menjam dari orang itu namanya apa? Bukan kehidupan. Jangan, nanti batal puasanya, nanti bahaya. Kasih aja beliau hadiah. Saya bantu. Ayat tentang hutang. Tentang hutang ya, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayat panjang dalam Al-Quran. Dan kalau kita ngimamin orang sholat, karena ayatnya panjang, kata ulama boleh dipenggal, boleh dibaca 2 kali, 2 rakaat maksudnya. Surat yang di dalam Al-Quran, mohon yang sudah jawab dapat hadiah. Gak usah angkat tangan lagi, biar kasih kesempatan yang lain. Ya. Nah, surat yang di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan rukun Islam, salah satu rukun Islam. Mohon angkat tangan, baru jawab biar kita pilih. Al-Hajj, Masya Allah, diam-diam aja pemain lama ini ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Surat yang di dalamnya tidak terdapat huruf ra, tapi di setiap akhir ayatnya ada huruf dal. Apa? Al-Ikhlas, Masya Allah. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat yang kalian baca di setiap sholat gitu loh. Nah, kemudian ayat pertanyaan berikutnya, siapakah ulul azmi? Rasul ulul azmi ada 5. Sebutkan nama mereka. Angkat tangan silakan yang tahu. 5 rasul. Nuh, Ibrahim, Musa. Masya Allah, lancar jaya ini ya. Masya Allah. Nah, Nabi ulul azmi sesuai urutannya. Rasul ulul azmi. Kenapa mereka dinamakan ulul azmi? Karena mereka itu mendapatkan ujian paling berat daripada kaum mereka masing-masing. Nah,
Yang pertama sesuai urutannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Salat yang dikerjakan pada saat kita membutuhkan air hujan namanya salat. Mohon angkat tangan yang sudah jawab, jangan jawab lagi ya, biar kasih kesempatan yang lain. Nah, apa? Bukan istisqa. Ya, nggak apa-apa, lagi puasa, nggak apa-apa. Dimaklumin orang lagi puasa banyak lupa, tapi nggak pernah lupa handphonenya di rumah, takut dilihat istri. Nah, berapa umur Nabi Muhammad SAW ketika wafat ibundanya? Nabi umur berapa pada saat ibunya wafat? Aminah. 6 tahun, Masya Allah, lancar langsung ya. Yang sudah jawab, mohon jangan jawab lagi ya, biar kasih kesempatan yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa umur Nabi Muhammad SAW ketika kakeknya Abdul Muttalib wafat? Kan tadi umur Nabi ketika ibunya wafat, umur Nabi 6 tahun. Ketika ayahnya wafat, Nabi masih dalam kandungan, Abdullah. Ibunya wafat, Nabi usia 6 tahun. Ketika Abdul Muttalib wafat, Nabi berumur berapa tahun? Angkat tangan yang tahu, silakan. Yang sudah jawab, jangan lagi, kasih kesempatan yang lain. Silakan, ada yang tahu? Nah, silakan, nggak apa-apa. Mau coba juga nggak masalah, itu bukan dosa besar. 8 tahun, betul sekali, Masya Allah. Antum jangan takut. Pak Munir, ada buku kecil gak itu? Nah, masih ada hadiah lagi banyak. Sebenarnya masih kita ada Quran banyak ya. Cuma hanya kita simpan. Jadi, pertanyaan berikutnya, siapakah Nabi di sini? Siapakah Nabi yang diajarkan oleh Allah bahasa burung? Siapa nama nabinya? Nabi siapa? Nabi Sulaiman, Masya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, 2 bukit atau 2 gunung yang biasa disebut dalam pelaksanaan umrah dan haji, ya, ketika kita melaksanakan ibadah umrah dan haji, itu disebut dalam Al-Quran. Bukan. Gunung Uhud ada dalam Al-Quran. Tursina ada. Safa dan Marwah, Masya Allah, tabarakallah. Gunung Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, ada sa'i antara Safa dan Marwah. Ada 2 surat di dalam Al-Quran dinamakan dengan waktu sholat fardu. Nah, 2 surat di dalam Al-Quran dinamakan dengan nama 2 sholat fardu kita. Kan sholat fardu kita 5. Ada 2 surat yang dinamakan dengan 2 sholat fardu kita. Yang mohon yang sudah jawab. Nah, Ad-Duha itu sholat fardu. Astagfirullah. Kasih hadiah, sesat. Gak apa-apa, sesat dikit gak apa-apa. Ad-Duha. Sholat duha itu bukan wajib, sholat sunnah. Nah, itu sholat fajar, wal fajri, dan sholat wal asri. Kan dua-duanya wajib, sholat fajar dan sholat asar. Kalau sholat duha, wajib. Bahaya kalau wajib, nggak ada yang sholat. Nah, barakallah. Nah, surat yang memulai dengan tasbih dan mengakhiri dengan tasbih. Awalnya mulai dengan tasbih, akhir dengan tasbih. Nah, ini kelihatan nih yang rajin baca Quran nih, ketahuan nih, cepat nih. Nah, bismillah, ya. Surat yang mulai dengan tasbih, berakhir dengan tasbih. Surat apa? Apa? Al-Isra. Betul awalnya, tapi tidak betul akhirnya. Subhanallah di asra di awal, tapi akhir nggak ada. Nah, surat apa? Bukan. Ada satu lagi ini, antum dekat banget tuh di sebelahnya. Bertetangga. Hah? Ya udah, karena sudah berusaha, ya udah lagi puasa, merenung. Surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu di awalnya subhana, ya. Sabbahalillahi, Sabbahalillahi di awal, di akhirnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
Jadi awalnya tasbih, akhirnya juga diakhiri dengan tasbih. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan berapa tahun Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Selama berapa tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sudah jawab, mohon jangan jawab lagi, biar kasih kesempatan yang lain. Ada yang bisa jawab? Yang sudah dapat hadiah? Ibu yang di belakang, ibu. 22 tahun ya? Sesat dikit, kurang. 23 tahun, kasih aja ke beliau, ibu-ibu yang di luar sana. Ya, Masya Allah. Ini 23 tahun, Nabi periode Makkah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Jadi totalnya 23, bukan 22. Mungkin nanti perjalanan dari Mesir, dari Arab ke Indonesia kepotong 1 tahun. Ya, jadi 23 tahun. Nah, pertanyaan terakhir. Ya. Nabi SAW wafat usia beliau berapa tahun? Angkat tangan yang tahu. Maju sini. Maju. Sesat dikit, kurang. Ada sesatnya dikit ya. Berapa tahun tadi? 60 tahun. Ente kadang-kadang. 63 tahun. Berapa tahun? 63. Udah. Jangan lupa ya. Nanti kalau saya tanya lagi, nanti ada kasih tisu loh. Barakallah. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Saya persilakan kalau ada jemaah yang mau bertanya, tapi tidak ada hadiahnya. Cuma ada jawabannya doang. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita tutup dengan doa. Silakan, tafadhal. Nah, sekarang bagaimana keabsahan kita dengan bantuan teknologi dan sekarang banyak aplikasi Quran sehingga dapat mempercepat kita untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, selama kita baca Al-Quran dengan bacaan yang tepat, mau cepat mau lambat itu bernilai pahala. Dan ini teknologi ini salah satu asbab mendapatkan kemudahan. Seperti mic ini memudahkan kita bisa mendengarkan kajian dari jarak jauh. AC ini memudahkan kita nyaman dalam beribadah. Karpet juga demikian. Jadi semua alat yang Allah ciptakan ini jadi sebagai alat pembantu kita biar kita mendapatkan kemudahan. Jadi kalau kita bawa mushaf zaman dulu yang gede itu loh, ya, itu agak susah. Jadi sekarang ada di handphone. Maka selama itu bermanfaat, itu luar biasa. Yang penting semua nikmat yang Allah berikan ini kan nikmat. Allah yang memberi hidayah, petunjuk kepada hamba. Tapi ada yang salah gunakan, ada yang benar gunakan. Kita gunakan dalam hal yang benar. Jadi kalau antum baca dengan cepat, kejar target, itu bagus. Bahkan mendapatkan pahala. Karena Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam sebulan Ramadan. Jadi mereka itu ngejar pahala. Kenapa? Bacaan Quran, bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Masa disebut bulan Al-Quran? Al-Quran tidak dibaca. Dan para salaf dulu beda dengan kita. Nggak punya 1 kali khatam Quran. Seperti kita ngejar bacaan 1 kali 2 kali khatam. Enggak. Mereka punya beberapa khatam. 1 khatam tadabbur, 1 khatam bacaan. Yang bacaannya itu cepat, yang tadabburnya itu lambat. Santai ketika membaca. Maka apapun yang antum gunakan, selama itu baca Al-Quran, mau pakai alat apapun itu insya Allah malah lebih bagus. Mendapatkan banyak pahala insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Silakan ada bertanya lagi? Fadhal. Salam. Sekarang kan era teknologi juga ya, jadi kita bisa infak itu pakai kris. Nah, kris itu kadang-kadang kecampur antara dari tabungan sama dari kartu kredit. Nah, kalau kita infak pakai kartu kredit itu gimana? Selama uang halal boleh. Karena itu makin maju zaman, makin maju alat teknologi yang kita. Maaf, lama-lama juga kita tidak punya pegang uang lagi. Cuma hanya angka di dalam handphone, di ATM kita aja. Maaf, antum dulu kita bayar tol pakai uang tunai. Sekarang udah enggak, pakai kartu. Masuk parkir, kartu. Belanja apa, kartu. Jadi dikit-dikit udah enggak berlaku lagi. Ya kalau tidak ikutin perkembangan zaman, kita akan merasakan banyak kesulitan. Betul? Ketika belanja di mall sekarang kebanyakan nggak mau tunai. Ya, untuk maunya apa transfer atau QRIS dan lain sebagainya. Maka itu tidak ada masalah. Selama sumbernya halal, insya Allah nggak ada masalah. Allah Ta'ala. Nah, ada pertanyaan lagi silakan. Fadal. Ini penguatan untuk keluarga kadang-kadang ada yang bandel ini gimana? Yang bandal maksudnya yang bandal suaminya istrinya. Iya, keluarga, anak, istri. Bandal semua. Iya.
Keluarga syaitan apa? Astagfirullah. Iya, gini. Kalau keluarganya bandel, istrinya bandel, tukar tambah. Astagfirullah. Maksud saya dinasihati, diingatkan, ajak sholat. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jelas. Putarkan Al-Quran surat Al-Baqarah di rumah biar syaitan itu kabur. Ajak mereka ke pengajian. Dan kalau orang istrinya bandel, salah milih istri. Kan Islam udah bilang, Nabi bilang dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, wanita dinikahi karena 4 perkara. Keturunannya, kecantikannya, hartanya, agamanya. Betul gak? Kata Nabi, carilah wanita yang punya agama. Fadhfar bidzati dini taribat yadak. Cari wanita yang punya agama. Kalau enggak, rugi kamu nanti. Akhirnya kita rugi. Maka setiap persoalan rumah tangga itu kalau ditanya para ulama di Timur Tengah, sebagian mengatakan bukan salah kita, salah kamu yang milih. Kan kamu dikasih istikharah, kita dikasih milih, bertanya akhlaknya, agamanya. Karena orang yang nggak punya akhlak, nggak punya agama, itu penyakit yang susah disembuhkan. Memang bisa disembuhkan, tapi perlu proses. Apa yang bisa kita lakukan? Nasihat. Kita tidak punya kewenangan untuk memberi hidayah. Nabi aja paman kandung Nabi, Abu Talib, meninggal di depan mata Nabi. Nabi ngajak dapat, ucapkan la ilaha illallah. Ya ammi qul kalimah, ahajulaka bi'indallah. Katakan satu kalimat yang aku menjadi hujjah di hadapan Allah. Akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan. Maka Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Surat Al-Qasas. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Hanya hidup itu dari Allah. Nabi Nuh alaihissalam. Halo? Pak, antum di mana? Jangan sampai tidur. Anaknya Nabi Nuh itu rasul. Anaknya sesat. Istrinya Nabi Nuh juga demikian. Istrinya Nabi Lut juga demikian. Betul? Ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi kita punya tanggung jawab berdakwah, mengajak, mengingatkan. Betul? Kalau tidak sanggup lagi, seperti yang solusi pertama yang saya sampaikan. Saya tidak berani ulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih boleh ya? Orang yang selalu membaca Al-Quran daripada orang yang suka berinfak atau bersedekah. Karena dengan infak sedekah ini dia bisa berusaha, bisa menolong diri dan bisa. Dua-duanya mulia. Seperti kalau orang ditanya mana yang lebih mulia, istighfar atau salawat, tergantung situasinya. Kalau merasa baju kotor, perlu istighfar. Kalau merasa bajunya udah bersih, banyakin salawat sebagai penghias. Maka tergantung situasinya. Yang ini mulia, yang ini mulia. Tidak bisa dibandingkan. Dua-duanya tetap mulia. Yang baca Quran punya derajat yang mulia dalam hadis Nabi bersama para malaikat yang mulia. Kalau dia bacanya lancar, kalau terpatah-patah dapat 2 pahala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dapat setiap huruf dapat kebaikan. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sedangkan orang yang bersedekah itu akan tercegah dari mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Dan orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Orang yang bersedekah berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Ibnu Abil Ja'ad mengatakan sedekah itu bisa menolak 70 pintu dari bala. Jadi masing-masing ada nilai pahalanya besar. Dan dalam Islam tidak boleh la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah ceria. Itu dalam Islam tidak bisa. Kita nggak tahu amalan mana yang bisa mengantarkan ke surga Allah. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Silakan Fadhil. Nah. Nah. Ya, beliau bertanya tentang mereka yang bekerja di malam hari. Apakah Lailatul Qadar itu di malam hari? Iya. Kalau antum baca Lailatul Qadar surat Al-Qadar, surat ke-97 terdiri dari 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailah, berarti mulai dari malam. Berakhir dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti mulai dari malam sampai fajar. Lihat, awal surat dan akhir surat nyambung. Kalau kita lihat surat sebelumnya, namanya surat Al-Alaq. Akhir ayatnya wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Maka kalau Anda mau menghidupkan Lailatul Qadar, berbanyak sujud. Kata ulama, bagi mereka yang mudik, saya kemarin di acara Dami Indonesia di TV One, saya jelaskan terkait dengan yang mudik. Kan dia mau pulang,
ketemu keluarganya, maknya, ya, saudaranya dan lain. Dan itu kan kesempatan setahun sekali bertemu dengan orang tuanya. Bagaimana orang mudik itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kita punya hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi mengatakan, orang yang berpergian dan orang sakit akan mendapatkan, kalau dia sudah punya niat mengerjakan amal, tapi karena dia berpergian dan sakit, maka kata Nabi akan mendapatkan ganjaran pahala sama kayak dia sedang sehat dan sedang mukim. Maka itu niat itu punya pengaruh besar. Kata ulama, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, berbanyak baca Quran. Yang kedua, bersolawat, berzikir, bersedekah. Ya, antum bisa dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kemampuan kami di sini. Seperti di dokter yang di OGD, kan dia melayani, menyelamatkan nyawa orang. Apakah dia juga tidak dapat? Insya Allah bisa mendapatkannya. Tapi dengan apa? Jangan sampai Lailatul Qadar datang antum tidak dalam ibadah. Antum zikir, ibadah. Baca Quran, ibadah. Tidak harus dengan sholat. Ya, terutama dianjurkan kita i'tikaf di masjid sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi i'tikaf sebelum malam akhir sampai beliau wafat, dan istri-istri Nabi i'tikaf sesudah wafat Nabi SAW. Jadi antum bisa dengan i'tikaf. Kalau tidak bisa, baca Quran, salawat, istighfar, dan amal ibadah lain, sedekah dan lain, insya Allah antum bisa meraih Lailatul Qadar. Walaupun sedang perjalanan, minimal, halo, masih hidup? Minimal aja sebagai orang beriman, jangan ketinggalan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kalau antum tidak ketinggalan dua sholat ini, isya berjamaah dan kata Nabi, orang yang kerjakan dua sholat ini berjamaah di masjid akan dapat pahala sholat sepanjang malam. Itulah, maka itu ulama memberikan solusi kepada kita yang sedang ada mudik atau ada urusan. Wallahu ta'ala. Barakallahu. Siap. Fadal. Dalam sholat, bagaimana siasat kita supaya bisa lebih khusyuk? Karena kadang-kadang begini, baru ikut dan supaya lain. Ya, sebenarnya itu tema ini perlu pembahasan luas. Tapi saya jelaskan, ada 3 poin. Ada persiapan sebelum sholat, ada yang dikerjakan ketika sholat, ada yang dilakukan sesudah sholat. Yang sebelum sholat adalah berwudu dari rumah, datang sebelum azan. Jangan orang udah iqamat, udah berdiri, udah sholat tegak, rakaat kedua, buru-buru ambil wudu, buru-buru sholat, ya nggak mungkin khusyuk. Susah. Beda dengan orang yang ya kita yang duduk di masjid dari awal, sebelum azan sudah di masjid, pasti jiwanya sudah tenang, sudah diliputi oleh rahmat Allah SWT. Kemudian bisa menghadirkan, kan udah pikiran kita udah tenang di masjid nih, betul kan? Jadi kita nggak ada pikiran macam-macam. Kenapa? Sudah stay menunggu sholat. Itulah mempermulaan khusyuknya. Kemudian apa? Wudu dengan baik dan sempurna, memperbaiki, memperindah wudu. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, jika kalian ingin mendirikan salat, basuhilah wajah kalian. Maka Islam itu menggabungkan Al-Qur'an. Kata Allah apa? Kalau kalian ingin mendirikan salat, basuhilah wajah kalian. Artinya apa? Wudu dengan baik, wudu benar. Karena wudunya tidak benar, salatnya tidak benar. Kemudian kalau mulai salat itu berdiri menghadirkan Allah di hati. Hadirkan khusyuk dalam hati. Allah memandang saya, Allah memperhatikan saya. Kemudian kita mulai dengan baca takbir. Artinya apa? Allahu Akbar. Saya buang semua di belakang. Aku menghadap akbar, bukan kabir. Kabir itu besar. Akbar itu maha besar. Yang di semua di atas yang besar, maha akbar. Allah SWT. Maha besar. Kemudian kita buang semua di belakang. Kita menghadap Allah Jalla Jalla. Inna Allah yansibu wajahu ila wajhi abdi fi salati malam al-kafir. Allah menghadap hamba selama hamba itu dalam salat tidak berpaling. Nengok kanan kiri, perhatiin yang pakai sarung BHS, Wadimor, siapa yang pakai BHS itu mahal amat itu, siapa ya? Nah, sampai kanan kita begitu bawa perasaan, pikiran. Kemudian kita baca doa iftitah, wajhatu wajhiya lilladzi. Kemudian baca dengan tartil dan lain sebagainya. Masih ruku dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina dan lain sebagainya. Itu cara ketika dalam salat. Tadi kan di luar salat, masuki salat dan ketika salat. Selesai salat, kita jangan terburu-buru jalan. Ada zikir habis salat, istighfar. Istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni kelalaian saya dalam salat tadi. Saya tidak khusyuk. Karena ruhus salat al-khusyuk. Lubus salat al-khusyuk. Inti salat itu adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashu'un. Beruntung orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Nah,
Orang khusyuk itu artinya yang tidak banyak gerak. Atau orang khusyuk itu yang banyak memperhatikan ayat yang dia baca, zikir yang dia baca. Maka kalau antum tidak khusyuk dalam sholat, apakah sholat itu wajib diulang? Kata ulama tidak. Gugur kewajiban. Kalau sholat tidak khusyuk, tidak wajib diulang. Gugur kewajiban, tapi tidak ada pahala. Kewajiban sudah gugur, tapi tidak ada pahala di sisi Allah SWT. Dan antum bisa nonton kajian ada di YouTube tentang bagaimana sholat khusyuk. Di situ saya paparkan lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada. Assalamualaikum. Al-Baqarah ayat perpuasaan. Nah. Nah. Karena sakit. Nah. 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 Menafkahi. Nah. 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 Kemudian satu sisi ketika diwajibkan berpuasa kita beranggapan orang ini, bapak ini kerja kuli bangunan. Itu pekerjaan berat. Betul kan? Perlu tenaga. Kalau nggak makan, nggak ada tenaga kan? Nah, jadi gini. Kata ulama, lebih bagus diniatkan dari malam hari untuk berpuasa. Kalau sudah siang hari, sore hari nggak sanggup, baru berbuka. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Akhirnya untuk berbuka. Maka kata ulama, Allah pasti berikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Para sahabat itu bayangkan di gurun, di padang pasir mereka, panas, teriknya matahari luar biasa. Akhirnya mereka dalam keadaan berperang tetap berpuasa. Jadi dia tetap dari malam hari sudah niatkan untuk berpuasa besok hari. Tapi kalau sudah tidak sanggup baru berbuka. Seperti mereka yang siang hari itu panjang di negara-negara sebagian. Siang hari itu panjang sekali. Sampai 20 sekian jam. Mereka tetap berpuasa. Kalau tidak sanggup baru boleh berbuka. Nanti diqadha di lain hari. Jelas? Jangan jadikan ini sebagai alasan. Yang ini bekerja, ini alasan. Anak mau ujian, kata maknya, jangan puasa, kamu ada ujian. Itu jadikan alasan. Jadi agama itu dipermainkan. Perintah Allah itu diabaikan, dicuekin dan lain. Maka lebih bagus dia berniat dari malam hari. Kalau besok dia kuat puasa, lanjut. Pasti Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Tapi kalau dia tidak sanggup, maka boleh dia berbuka. Nanti diqadha di lain hari, insyaallah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat sunnah selalu sama dengan sholat wajib? Artinya ada takbiratul ihramnya, Itu namanya doa iftitah. Coba kaidahnya gini. Setiap sholat fardu dan sunnah ada doa iftitah kecuali satu sholat. Sholat jenazah. Saya ulangi lagi. Sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah, sholat istisqa, minta hujan, sholat gerhana bulan, matahari, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Semua sholat sunnah dan fardu ada doa iftitah yang kita baca. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira wajjahtu wajhi lilladzi Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Semua ada doa iftitah. Dan itu salah satu sunnah yang dilalaikan oleh imam-imam tarawih di Ramadan. Imam tarawih 2 rakaat selesai, Allahu akbar, langsung Al-Fatihah. Sunnahnya baca doa iftitah dulu. Hanya satu salat yang tidak pakai doa iftitah adalah salat jenazah. Itu disampaikan oleh siapa? Dalam kitab namanya Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Kata beliau, salat jenazah itu mabniyatun 'ala takhfif. Ringan. Maka tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Kalau baca doa iftitah memakan waktu lagi. Jadi itu semua salat pakai doa iftitah kecuali salat jenazah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kita berada di wilayah kita berada
malam Lailatul Qadar itu di 10 malam akhir di malam ganjil. Mulai dari maghrib, azan maghrib sampai azan fajar. Itu Lailatul Qadar. Dan itu kita berada di tempat mana? Contoh, karena malam Lailatul Qadar kita berada di mana? Di Indonesia. Berarti jatuhnya tanggal malam 25 atau 27. Nah, itu kan disebut Lailatul Qadar. Kita berada di sini, kita berdoa, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ijabah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala a'lam. Ada pertanyaan lagi, silakan. Sudah, insyaallah, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.